Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat adik-adik semua. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan karunia berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kelas program khusus di Fokus Akademi untuk persiapan sekolah kedinasan di tahun 2022. Pada pertemuan malam hari ini, kita masuk materi TKP, aspek jejaring kerja. Buat teman-teman yang sudah mengikuti tes di tahun-tahun sebelumnya, mungkin mengalami ya beberapa kendala di soal-soal TKP, khususnya untuk aspek-aspek seperti jejaring kerja, kemudian profesionalisme, sosial budaya, bagaimana jawaban-jawaban yang ada itu meskipun semua benar dan mirip, ya kan? Semua jawabannya sepertinya memiliki tujuan yang sama, kemudian memiliki sama-sama memiliki solusi gitu kan. Tapi mana sih jawaban yang paling bernilai tinggi gitu ya? Ya. Jadi di materi pada malam hari ini, Kak Ari ingin menambahkan atau mengingatkan ya, mungkin sudah pernah Kak Ari bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa di materi TKP salah satu keberhasilan untuk menjawab soal TKP ini adalah kita mengetahui tujuan dari setiap aspek. Jadi kita harus mengetahui tujuan. Kenapa kita harus mengetahui tujuan dari setiap aspek? Karena kita harus paham bahwasannya cara berpikir si pembuat soal dengan cara berpikir kita itu harus sinkron, harus sama. Nah, bagaimana kesamaannya itu di mana letaknya? Nah, salah satu upaya untuk menyamakan persepsi antara kita, peserta, dan tim pembuat soal adalah sama-sama mengetahui tujuannya. Nah, tujuan ini sebenarnya sudah disepakati ya, sudah ada di dalam peraturan. Ya, tujuan-tujuan di TKP. Kan di materi kemarin sudah ya, materi apa? Profesionalisme dan pelayanan publik, itu juga kan ada tujuan-tujuannya. Nah, ini Kak Aris sekedar mengingatkan, karena memang penting. Nah, ini kan. Jadi kita harus mengetahui konteks soal, aspek, tujuan, dan kata kunci. Kalau aspek ini kan sudah tahu ya, ada berapa aspek di TKP? 5 atau 6. Pelayanan publik, kemudian profesionalisme, sosial budaya, TI dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme ya, jejaring kerja, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TI dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Itu adalah aspek. Nah, ada 6. Nah, kemudian dari 6 aspek ini kan ada tujuan masing-masing kan? Nah, ini tujuan. Jadi dari tujuan ini baru kata kuncinya apa gitu ya. Jadi ada 6 aspek, kemudian 6 aspek ini diuraikan dari beberapa tujuan. Dari tujuan ini nanti diuraikan lagi menjadi kata kunci. Ya, di luar teknik-teknik yang biasa, ini kan konvensional ya, biasa kalian pakai. Teknik eliminasi, teknik memilih 2 opsi yang paling benar gitu kan. Kemudian apalagi dengan metode pendekatan, mana kira-kira yang paling mendekati dengan soal. Nah, ini kan trik umum. Nah, ini yang paling jurus pamungkasnya adalah ini, kalian mengetahui tujuan. Nah, diharapkan dengan mengetahui tujuan ini, persepsi kita dengan persepsi si pembuat soal itu sudah sama gitu loh. Jadi dengan tim pembuat soal dan kita sebagai peserta itu udah sama. Oh, maksudnya begini toh. Harus sesuai tujuan. Jadi harus diingat tujuan.
Ada yang bisa menyebutkan tujuan dari aspek pembelajaran jejaring kerja? Oh, ini udah langsung contoh soal ya. Tujuannya apa? Untuk aspek jejaring kerja. Ya. Apa tujuannya? Ahmad, mau jawab? Silakan. Ahmad Nur. Apa tujuannya? Naja Sukma. Siap, Kak. Tujuannya mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Mampu membangun Dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi kalimat mampu membangun dan membina hubungan. Ya. Membangun dan membina hubungan itu seperti apa? Ya, maksudnya di dalam aspek jejaring kerja ini bukan yang diinginkan adalah sikap individu, kemampuan kita sendiri. Bukan ya. Bukan itu. Meskipun nanti misalkan jawabannya sama-sama mencari solusi, jawabannya sama-sama mencari tujuan, tetapi pilih yang paling membangun dan membina hubungan. Misalnya apa? Kerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi ada 3 tuh kata kuncinya. Ya, jadi membangun dan membina hubungan itu udah paham ya. Jadi jejaring kerja itu bukan sikap individu, meskipun seberapa canggih solusi kita gitu ya, seberapa bagus ide-ide kita, ya. Tapi itu tidak sesuai dengan aspek jejaring kerja. Yang diinginkan adalah bagaimana solusi dan tujuan perusahaan misalkan itu didapatkan dengan cara membina hubungan yang baik, membina hubungan kerjasama yang baik antar tim misalnya, antara pimpinan dan staf, ya, pimpinan dan bawahan. Nah, itu terjalinlah komunikasi dan kerjasama. Itu yang harus kalian pahami. Jadi misalkan, Kak, saya dapat soal SKD TKP nih, jawabannya sama-sama punya solusi, Kak. Jawabannya sama-sama punya tujuan juga, Kak. Jadi A sampai E itu jawabannya semua punya solusi. Mana yang harus saya pilih, Kak? Ya, tentu pertama tergantung aspeknya ya. Kalau aspek jejaring kerja, kita pilih mana yang paling berkolaborasi atau mana yang paling bekerja sama. Ya. Jadi ini ya kata kuncinya atau hubungannya. Ya, ya. Jadi itu bisa dilihat di buku Fokus Akademi ya, di halaman berapa itu. Ini Kak Aris sedang tidak megang bukunya. Ya. Itu di bab 3 ya, di bab 3 di bab TKP itu kan ada ya di halaman TKP itu pelayanan publik tujuannya apa gitu ya. Jejaring kerja tujuannya apa. Nah, itu yang harus kalian hafalkan bila perlu. Jadi nanti kalau ada tes SKD maupun tryout itu kan biasanya ada apa namanya? Clue-nya ya di sini. Misalkan apa? Profesionalisme. Ya, jadi kalian tidak bingung nanti. Itu nanti ada kata kuncinya di sini. Kalau di tryout di FA udah ada kata kuncinya belum? Misalkan ini profesionalisme, ini jejaring kerja, ada nggak clue begitu? Kalau di tryout kita ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada nanti admin tolong ditambahkan itu ininya apa? Clue. Jadi harus tahu ini soal pelayanan publik, ini soal jejaring kerja itu harus ada. Karena beda-beda. Jawabannya tidak sama. Ada ya, tapi nggak semua ya. Iya, misalkan biasanya kan gini, kalau di tryout mungkin profesionalisme, jadi sampai 1 sampai 10 profesionalisme semua gitu ya. Nggak ditulis ulang. Ya nggak apa-apa. Nanti tolong diperbaiki tuh admin tryout. Supaya nanti tryoutnya lebih mudah dipahami ya, setiap aspeknya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi ingat tujuan tadi, mampu membangun dan membina hubungan,
bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi. Jadi kalau ada soal-soal jejaring kerja, pilih yang paling mendekati dengan tujuan tersebut. Oh, waktu SKD juga nggak semua ya? Oh. Sama berarti ya, di triad juga nggak semua, di SKD juga nggak semua. Adminnya ini mirip-mirip dengan panitia SKD ini. Oke, jadi pada malam hari ini kita tidak banyak untuk belajar teori ya. Kita langsung saja ke contoh soal dan kita akan membahas atau mendiskusikan kenapa jawabannya itu B atau kenapa jawabannya itu A gitu ya. Jadi lebih ke arah reasoning, alasan kenapa kita harus memilih jawaban tersebut. Silakan dibaca dan kita langsung diskusi ya. Langsung diskusi. Misalkan pilihan kalian apa dan berikan alasannya tuh. Kenapa kalian memilih jawaban tersebut? Silakan. Darmawan dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca, kemudian dijawab dan sertai alasannya sehingga kita nanti bisa diskusi. Yuk. Kak, Anda sebagai Ketua RT terpilih akan melaksanakan kegiatan HUT RI. Anda memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan jiwa nasionalisme warga. Cara yang paling sesuai dengan diri Anda adalah A. Berdiskusi dengan warga mengenai sejarah kampung tersebut. B. Memilih tema nasionalisme dan patriotisme dalam pidato kegiatan HUT RI. C. Mengadakan perlombaan yang kreatif dan inovatif pada kegiatan HUT RI. D. Mengajak warga untuk melaksanakan upacara bendera HUT RI. E. Mendorong warga untuk ikut kegiatan bersih kampung sambil mengenal warga lebih dekat. Izin Kak, jawabannya E Kak. Ya, alasannya? Alasannya karena aspek jejaring kerja itu membangun hubungan dan membina hubungan Kak. Iya. Jadi yang paling sesuai dengan tujuan ya, yaitu mampu membangun hubungan, membina hubungan. Apalagi di soal ini kita sebagai ketua RT yang baru saja terpilih. Begitu ya. Ya, jadi benar alasannya. Kita sebagai ketua RT terpilih, maka pilihan yang paling tepat dan paling sesuai yaitu E, ya, mendorong warga untuk ikut kegiatan bersih kampung sambil mengenal warga lebih dekat. Nah, ini kan kita lebih bersifat humanis ya. Kemudian kenapa Kak kok kegiatan bersih kampung padahal kan yang ditanya jiwa nasionalisme. Ya, kalian jangan terkecoh. Mentang-mentang ini jiwa nasionalisme misalkan, wah ini ada nasionalisme nih, ada patriotisme. Nah, atau di sini juga ada HUT, upacara bendera. Kenapa tidak ini yang kita pilih? Ya, karena ingat ini bukan soal TWK ya. Ini bukan soal TWK, ini adalah soal TKP. Terkhusus lagi aspeknya adalah jejaring kerja yang di situ tujuannya ya kita membangun hubungan dan membangun hubungan yang baik, membina hubungan kerjasama yang baik gitu kan. Di dalam contoh ini sebagai ketua RT maka kita harus mampu mendorong warga ikut kegiatan bersih-bersih kampung. Jadi bersih-bersih kampung ini juga salah satu wujud nasionalisme ya. Kan di sini ada sifat-sifat kegotong royongan. Ya. Jadi gotong royong itu kan juga mencerminkan sila persatuan Indonesia ya, nasionalisme. Ada kaitannya. Iya, terima kasih Dermawan atau siapa tadi? Iya, Dermawan ya dari Jawa Barat. Kemudian dari tujuan tadi itu sebenarnya ada kata kunci ya, kata kunci penjabaran daripada tujuan-tujuan di aspek. Kalau jejaring kerja ini kurang lebih ada 10 kata kunci atau 10 indikator ya. Ini kita sebut sebagai indikator lah. Indikator itu ciri ya. Ciri yang bisa kita dapatkan dari suatu permasalahan ya, indikator. Jadi menciptakan ide atau pemikiran yang orisinil ya. Jadi dia pemikiran dari kita yang bermanfaat bagi organisasi. Ya. Disesuaikan dengan aspeknya. Ya, poin 5 adalah E. Kemudian soal nomor 2. Ya. Nomor 2.
Ada Najwa, silakan nomor 2 dibaca soalnya. Halo Kak. Ya. Anda sebagai seorang pimpinan kantor, terdapat subbagian di kantor yang mengalami masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan di sana. Sikap Anda adalah A. Meminta masukan mereka dan membuat keputusan yang harus mereka patuhi. B. Meminta masukan mereka untuk dilakukan perbaikan sehingga mereka turut mengimplementasikan rencana tersebut. C. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik dan menguraikan dampak yang akan timbul jika hal tersebut masih terjadi. D. Membuat keputusan secepatnya agar mereka dapat menyesuaikan dan kondisi dapat kembali kondusif. Kemudian E. Meminta mereka untuk mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Jawabannya B, Kak. B, alasannya? Karena kan seperti tujuan jejaring kerja tadi itu kan membangun kerjasama. Nah, meminta masukan itu kan kayak membangun kerjasama gitu. Yeah. Terus tadi kan subbagian di kantornya itu kan mengalami masalah. Berarti kalau ada masalah itu pasti ada perbaikannya gitu. Yeah. Makanya dengan ada dengan membangun kerjasama tadi itu dilakukan untuk perbaikan sehingga subbagian kantor tadi juga ikut mengimplementasikan rencana gitu. Iya, benar ya. Jadi kita juga bisa melihat dari apa yang dibutuhkan di soal. Jadi soal ini terjadi masalah. Berarti kalau ada masalah kita cari solusi kan gitu. Nah, ini solusi. Solusinya yaitu dicari perbaikannya. Bagaimana caranya untuk mencari solusi itu? Ya, dengan cara meminta masukan kepada mereka. Jadi kita sebagai seorang pimpinan nih. Sebagai seorang pimpinan, kita bukan hanya meminta atau memberikan perintah, mengintervensi bawahan ya, tapi kita juga harus bisa membawa para staf ya, melibatkan mereka di dalam sebuah diskusi ya untuk menentukan kebijakan misalkan, sehingga mereka juga bisa mengimplementasikan atau mewujudkannya untuk mewujudkan rencana tersebut gitu ya. Jadi tidak ada kendala. Jadi nomor 2 ini poinnya B ya. Terima kasih Najwa dari Aceh. Baik Kak, terima kasih banyak. Kemudian untuk kata kuncinya, nanti bisa saja soalnya beda, tetapi kalian harus tahu indikatornya nih. Memproyeksikan situasi atau dampak jangka panjang. Jadi solusi itu bersifat jangka panjang ya, bukan hanya solusi jangka pendek. Pilih mana jawaban-jawaban yang bersifat jangka panjang. Kemudian apa? Dari suatu permasalahan itu dari sudut pandang kepentingan organisasi. Jadi kita melihatnya dari untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan diri kita. Maka di sini tadi jawabannya apa? Memberi masukan yang relevan ya, perbaikan itu sehingga mereka juga bisa mengimplementasikannya. Itu kan artinya untuk kepentingan organisasi ke depan. Gitu. Oke, ini nggak ada masalah. Kemudian ada siapa lagi? Tadi kayaknya ada yang dari Kaltim. Siapa yang dari Kaltim? Ada dari Kaltim nggak? Ini kan ada wacana pemindahan Indonesia ibu kota negara ya. Udah ada yang tahu belum? Itu kan di Kaltim bukan? Pemindahan ibu kota negara di mana? Ada yang tahu nggak? Itu isu terbaru tuh. Ada yang tahu? Iya, Kaltim ya, di Penajam Pasir Utara. Ada yang dari sana? Dari Kaltim? Belum, masih malu-malu mau angkat tangan. Ya. Ada Mulyawan dari Bali. Ya, apa kabar nih? Baik, Kak. Baik ya. Untuk soal-soal TKP sendiri sudah memahami belum yang disampaikan Kak Ari tadi? Kita harus memahami tujuan, kemudian harus memahami konteks soal dan sebagainya. Udah paham ya? Langsung Kak, sudah, Kak. Sudah ya. Untuk tryout-nya, untuk TKP-nya sudah lumayan skornya? Untuk sekarang masih lumayan sih, Kak. Sudah 200-an belum? Sudah. Sudah aman ya, baik.
Jadi kalau kalian bisa memahami TKP ini dengan baik, itu sepertiga permasalahan kalian selesai di SKD ya. Jadi sisanya kalian harus mengejar nanti di TIU dan TWK. Jadi TKP ini kalau bisa clear, jangan ada kesalahan gitu ya. Jadi TKP. Jadi TKP ini kalau bisa udah clear. Jadi satu-satu beban kalian berkurang. Jadi TKP selesai gitu kan. Nanti tinggal apa lagi nih? Matangkan di TIU-nya. Nanti di mana lagi nih? Di TWK gitu ya. Ya karena mainan SKD ya cuman ini aja kan. Cuman ketiga aspek ini. Oke. Silakan dibaca soalnya. Siapa? Saat saya ditugaskan di bagian front office untuk melayani tamu, ada tamu yang memerlukan keputusan segera. Sedangkan saat itu pimpinan tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi. Maka sikap saya adalah A. Mengambil keputusan saat itu selama tidak bertentangan dengan kebijakan umum pimpinan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk pimpinan saya. C. Menunda-nunda pengambilan keputusan karena diambil tanpa petunjuk atasan saya. D. Memberi pengertian kepada tamu untuk menunggu pimpinan terlebih dahulu sehingga dapat mengambil keputusan. E. Mengambil keputusan tanpa petunjuk pimpinan karena keadaan sangat mendesak. Kalau saya A, Kak. Ya, mengambil keputusan selama itu tidak bertentangan. Apa alasannya nih? Ya kita harus sigap atau cepat dalam mengambil keputusan, namun pada saat mengambil keputusan itu tidak bertentangan dengan kebijakan dari seorang pemimpin atau dari kantor yang kita kantor kita bekerja. Ya, jadi tidak bertentangan dengan aturan maupun kebijakan pimpinan. Kalau kita lihat dari soal ini kita sebagai seperti apa ya? Kalau di depan itu kayak front office, ya customer service lah ya, customer service di depan. Ya, ini harus ada keputusan yang bersifat segera, harus segera diputuskan. Namun pimpinan tidak ada di tempat. Bagaimana kita menyikapinya? Ya. Untuk poin yang lain seperti tidak berani mengambil sikap, nah ini bisa kita eliminasi juga bisa ya. Menunda-nunda juga kita eliminasi. Beri pengertian kepada tamu untuk menunggu dan sebagainya, ini juga tidak solutif ya. Kemudian mengambil keputusan tanpa petunjuk. Nah, ini juga kurang jelas. Maka yang paling tepat adalah A. Mengambil keputusan selama tidak bertentangan. Ya. Nah, ini juga ada di aspek profesionalisme misalkan. Ini juga sama. Kenapa boleh kita ambil? Karena meskipun kita bukan seorang pimpinan, tetapi di sebuah instansi, level terendah pun itu sudah mewakili sebagai seorang pimpinan ya. Artinya delegasi pimpinan itu kan dari top ya, dari mulai pimpinan, kemudian kabak, kasubag, itu kan sampai ke bawah ya, sampai ke staff. Meskipun kita seorang front office, itu juga sudah mewakili dari representasi dari instansi tempat kita bekerja. Ya. Kalau kita dilihat kata kunci juga sama, mengembangkan ide baru. Ide baru ini artinya inovasi. Jadi tidak melulu harus menunggu perintah atasan. Ya, selama ide-ide kita itu tidak bertentangan, itu boleh kita ambil. Ya, ini namanya inovasi. Boleh kita berinovasi selama tidak melanggar aturan. Kalau kita sebagai seorang pimpinan, kita mengambil langkah yang tidak ada aturannya di dalam peraturan kebijakan kantor misalkan. Nah, itu disebut dengan diskresi. Jadi diskresi itu bisa diambil. Keputusan-keputusan yang tidak ada di dalam peraturan disebut dengan diskresi. Boleh diambil selama digunakan untuk kepentingan umum. Itu boleh diambil oleh pimpinan. Ya, ini sudah clear, tidak ada masalah. Ada pertanyaan sampai sini? Soal nomor 3. Untuk indikator mengembangkan ide baru untuk menyelesaikan tugas yang lebih baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 4. Ada Tigor dari Lampung, silakan. Ya, Kak. Ya. Apabila dan teman Anda mendapatkan tugas yang harus diselesaikan di saat Anda dan teman Anda. Oh, Anda dan teman Anda.
menyelesaikan tugas tersebut, teman Anda mengalami musibah sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan menjadi belum selesai dan meminta Anda untuk membantunya menyelesaikan tugas. Sementara pimpinan meminta tugas tersebut harus dikumpulkan besok. Apa yang harus Anda lakukan? A. Mengabaikan permintaan teman dan fokus menyelesaikan tugas Anda. B. Membantu teman menyelesaikan laporan tugasnya. C. Mengajaknya untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. D. Memberi semangat teman Anda untuk menyelesaikan tugasnya. E. Tidak menghiraukan teman Anda karena sudah menjadi tanggung jawabnya. Kalau saya sih Kak, jawabannya C Kak, mengajak menyelesaikan tugas bersama-sama. Ya, alasannya kenapa? Kan dia kan kena musibah. Mm-mm. Jadi kita misalnya sebagai temannya itu bisa membantunya, membantu tugasnya selagi apa ya? Selagi masih bisa dibantu Kak. Nah, ini poin B ini membantu nih, membantu. Ini ada Iya. membantu juga. Kemudian yang C mengajaknya. Nah, ini ada 2 opsi berarti. Kenapa tidak pilih yang B? Apa bedanya tuh? B membantu teman menyelesaikan laporan itu. Tapi yang C mengajaknya menyelesaikan tugas bersama-sama. Ada perbedaan. Di mana bedanya? Ada ini apa ya? Kalau karena mengajak Kak. Kalau dia membantu kan belum tentu apa ya? Kalau mengajak tuh pasti membantu juga. Gitu Kalau ya. Ya. Jadi kalau mengajak itu sudah pasti membantu gitu. Kalau iya, membantu hanya kalau membantu membantu aja. cuma ya angan-angan doang. Ya, jadi kata kuncinya atau indikatornya adalah kita kembalikan kepada tujuan. Jadi setiap soal TKP itu kembalikan ke tujuan. Tujuannya apa tadi? Membangun, membina hubungan, ya kerjasama, kolaborasi. Ya. Jadi yang paling mencerminkan sikap kerjasama dan kolaborasi adalah C, ya benar, Tigor ya. Jadi itu alasannya. Jadi yang paling sesuai dengan tujuan di aspek. Kan tujuannya tadi membangun dan membina hubungan kerjasama, kolaborasi, ya, apalagi itu dan sebagainya tadi. Nah itu. Ya, harus kita kembalikan semua. Nah, jadi sama-sama mencerminkan kerjasama. Baik, terima kasih Tigor dari Lampung. Ya, kita lihat indikatornya apa. Menciptakan suasana kerjasama yang akrab. Nah, jadi kita harus bisa menciptakan suasana kerjasama yang akrab. Ya, dengan menanamkan moral kerja yang baik dalam kelompok. Ini kata kunci ini Kak Ari ambil dari peraturan ya. Jadi bahasanya memang agak sedikit kaku. Ini memang bukan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kata kunci ini kita ambil dari peraturan Per-KBKN untuk menilai indikator seorang PNS. Ya. Ini adalah indikatornya. Jadi kalau kita langsung mengetahui tujuan dan kata kuncinya, ya itu kita pola pikir kita sudah sama dengan tim pembuat soal TKP. Insya Allah tidak akan jauh berbeda lah, tidak akan melenceng. Karena mereka juga memakai indikator yang sama dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi kita harapkan kalian sudah mengetahui jurus ampuh nih, jurus menaklukkan soal TKP, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti anak Fokus Akademi ini skor TKP-nya tinggi-tinggi di antara peserta-peserta yang lain. Ya, karena Kari nggak tahu ya, ilmu ini diajarkan juga nggak di tempat lain, Kari juga nggak tahu. Ya, karena ini jurus pamungkasnya kalau TKP. Mungkin referensi lain banyak sumbernya ya. Banyak. Tapi kita to the point. Apa yang dimaksud oleh tim pembuat soal ya seperti ini. Bisa jadi nanti soalnya beda-beda. Tetapi ingat kata kunci ini ya, menciptakan suasana kerjasama yang akrab. Kemudian apalagi berkolaborasi dan sebagainya. Oke. Tidak ada masalah di soal nomor 4. Kemudian kita lanjut ke analisis nomor 5. Ya. Ada Redo dari Riau. Ahmad Redo silakan. Oke Kak. Gimana kabarnya Redo? Baik, alhamdulillah Kak. Baik ya. Masih kelas 12? Iya, masih kelas 12 Kak. Masih ya. Gimana sekolahnya, lancar ya?
Sibuk sih, Kak. Sibuk ya? Waduh. Tapi udah tatap muka ya? Udah. Makanya Udah. banyak gitu. Banyak tugas. Tapi tetap semangat dan tetap fokus ya pada tujuan, Redo. Siap, Pak. Kita harus bisa membuktikan kepada orang-orang terdekat kita, misalkan orang tua kita, ya, teman kita, sahabat kita, bahwa kita bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Ya, kan mau menjadi kebanggaan orang tua kan? Mau, Kak? Ya, jadi teman-teman semua yang hadir malam hari ini, itu munculkan motivasi itu. Saya harus bisa membanggakan di depan orang tua saya. Nah, itu motivasi biasanya yang paling besar itu orang tua. Ya kan gitu. Ibaratnya orang tua itu ingin melihat anaknya berhasil kan gitu. Itu jadikan motivasi terus. Jadi saya kalau bisa menjadi yang terbaik, tidak ingin bikin malu orang tua kan gitu. Itu biasanya akan memunculkan apa ya, motivasi yang lebih terbakar semangatnya daripada kita nggak ada motivasi kan itu ya. Biasanya kan, aduh saya ngapain saya berjuang gitu ya, nggak ada alasan nih, nggak ada reasoningnya nggak ada. Tapi kalau kita ditambah reasoningnya, ditambah alasannya, supaya orang tua bahagia, membuktikan ke orang tua gitu kan, membuktikan ke mantan, oh enggak ya, membuktikan ke teman gitu kan, ya, pokoknya kita ini harus bisa gitu. Itu motivasi sih sebenarnya. Ini Redo salah satu murid kita yang aktif dari kelas 11 ya, luar biasa. Mudah-mudahan terus konsisten nih Redo nih. Amin, Kak. Untuk tryout gimana? Sudah sampai berapa? Aduh, Kak, kalau ditanya itu. Jangan ditanya ya, belum sempet ya. Ada, Kak. Udah ada sih. Masih dua tryout, Kak. Masih 2. Nah. Jadi udah mulai diprioritaskan karena apa ya, pesaing-pesaing kita kan juga sudah mulai pada siap tuh. Jadi kita persiapan juga harus lebih matang. Ya, siap salah, Kak. Nggak apa-apa. Jadi ini kan disisihkan aja waktu sejam lah gitu ya. Siap, Kak. Oke, siap. Silakan dibaca. Anda bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala divisi yang memiliki kinerja yang sangat baik. Namun beliau tidak memahami perkembangan teknologi informasi. Padahal sekarang semua sektor harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Sikap Anda adalah A. Menawarkan secara pribadi untuk mengajarkan TI. B. Mendiskusikan masalah ini dalam forum rapat. C. Membiarkan saja karena beliau sudah memiliki kinerja yang baik. D. Membantunya dan mendorongnya untuk memahami TI. E. Mengajak rekan-rekan untuk membantunya memahami TI. Jawaban saya E, Kak. Alasannya? Mengajak rekan-rekan untuk membantunya memahami TI. Karena kayak udah tanggung jawab aja gitu, Kak. Udah supaya mereka bersama-sama gimana? Memahami gitu. Kalau kita lihat poin A ya, menawarkan secara pribadi, mendiskusikan, membiarkan saja, membantunya dan mendorongnya. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah tidak mencerminkan apa? Kerjasama. Sedangkan di aspek jejaring kerja ini kan harus kita lihat kerjasama yang baik gitu kan. Nah, maka mana yang paling bersama-sama di dalam mencari solusi ya, tentu mengajak rekan-rekan ya bersama-sama untuk membantunya memahami IT ya. Jadi bukan hanya kita sendiri. Kalau di aspek TI dan komunikasi kan beda ya, harus kita sendiri ya, kita berusaha gitu kan. Kita mendiskusikannya, menyampaikannya, tapi di aspek ini ternyata beda. Ternyata yang bernilai poin 5 adalah yang bersama-sama gitu ya. Jadi di indikatornya yaitu menginspirasi seluruh komponen sumber daya manusia. Ini bahasa sederhananya ini teman-teman lah ya, teman kerja gitu ya. Ini karena bahasa peraturan jadi memang agak saklek. Menginspirasi seluruh rekan kerja di dalam organisasi untuk mengembangkan diri secara mandiri. Jadi supaya rekan kerja kita itu bisa mandiri. Bagaimana caranya? Ya, kita kasih inspirasi, kita kasih bantuan, tapi bersama-sama seluruh komponen organisasi. Baik. Terima kasih Redo udah berpartisipasi. Tetap semangat, dijaga semangatnya nih. Iya. Tahun ini adalah tahun challenge ya buat kamu karena ya selama 2 tahun penantian akhirnya kita bisa sampai ke tahapan sejauh ini ya Redo ya. Ya, semoga lulus, Kak. Ya, amin. Semoga lulus ya. Sukses terus. Terima kasih. Kemudian ada siapa setelahnya?
Jadi tadi Putra terus ya, yang Putrinya belum ada nih. Kita ke Putri dulu. Ada Regina Nata. Regina dari Sumatera Selatan. Apa kabar? Baik Kak, Alhamdulillah. Ya, boleh langsung dibaca soalnya atau ini dulu, kenalan dulu. Regina ini sudah ikut tes tahun kemarin belum? Siap, sudah Kak. Sudah ya. Gagal di mana kemarin? Rankingan SKD Kak. Berapa skornya? Kemarin kehabisan waktu di TWK 369 Kak. 369 ya di TWK-nya. Di tryout gimana nih? Skornya berapa yang terakhir? Tryout-nya baru vol 1 Kak, soalnya kan baru libur asrama jadi baru sempat kerjakan. Itu 400 gitu. lebih. Skornya sudah 400 lebih ya? Iya. Sudah cukup baik. Mudah-mudahan dengan pengalaman di tes tahun kemarin sudah bisa ini ya, sudah bisa memahami bentuk-bentuk soal-soalnya. Siap Kak. Oke, silakan dibaca. Nomor 6, ada tugas di kantor yang harus Anda selesaikan dan membutuhkan bantuan rekan untuk mengerjakannya. Namun di tengah pekerjaan, rekan Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Sikap Anda adalah A. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. B. Memberikan semangat kepada rekan Anda. C. Menanyakan hal yang membuatnya tidak bersemangat. D. Mencari cara agar tugas tersebut cepat selesai. E. Mengobrol dan mengingatkan rekan akan target pengerjaan seharusnya. Nomor 6, D, Kak, saya. D. Mencari cara agar tugas tersebut cepat selesai. Alasannya apa? Karena di sini kata kuncinya itu yang harus Anda selesaikan dan membutuhkan bantuan rekan untuk mengerjakannya. Namun di tengah pekerjaan rekan Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Sikap Anda adalah kita di situ kan temannya kurang bersemangat Kak. Kalau kita menanyakan itu kan kayak membutuhkan waktu lama. Jadi kita langsung mencari cara agar tugas tersebut cepat selesai. Ya, meskipun tujuannya tadi kita harus bekerja sama, tapi teman kita yang diajak kerja sama tidak bersemangat, kan gitu. Siap. Ya, maka kita harus cari cara lain, cari solusi gitu kan. Nah, memang jawaban-jawaban yang solusi ini patut dipertimbangkan. Jika memang tidak ada solusi lain ya, misalkan hanya solusinya di poin D, ya itu pasti jawabannya itu. Tapi kalau misalkan semua ada solusinya, ya kita cari mana yang paling mencerminkan kerjasama, mana yang paling mencerminkan sikap kolaborasi, membangun tim, ya gitu. Sudah paham Regina di aspek ini? Sudah paham ya? Sudah Kak. Nah, clear ya, jadi TKP-nya udah nggak ada masalah ya? Siap Kak, nggak ada. Ya, jadi kata kuncinya yaitu menggunakan strategi atau mencari solusi lah ya, atau perilaku tertentu yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, ini bisa saja nanti soalnya berbeda bentuknya, tetapi kata kunci dan indikatornya itu pasti sama gitu. Jadi ini yang digunakan oleh tim ya ini kata kuncinya. Oke, Kak, terima kasih. izin bertanya. Ya. Gini Kak, waktu itu ada soal seperti ini di tryout yang saya kerjakan, namanya tryout AD. Itu jawabannya yang mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. Waktu itu skor saya 469, TKP-nya 201. Poin 6. Tapi jawabannya apa? Ada pembahasannya nggak? Nggak ada Kak, cuman kita harus mencari tahu, pembahasannya seperti ini, mencari tahu akar permasalahannya. Jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, kita jadi membantu teman tersebut. Iya, tapi kan tetap membutuhkan waktu. Sementara kita harus menyelesaikannya dengan baik. Ya. Waktu itu saya jawab skornya kecil, yang soal seperti ini. Karena waktu itu saya jawabnya kan yang agar tugas itu cepat selesai, karena solusinya kan tugas tersebut cepat selesai. Namun ternyata itu poinnya mendapat 3. Yang A itu mencari tahu dulu akar permasalahannya. Oh, di referensi lain mengamati dan mencari tahu dulu gitu. Iya Kak. Ya, tapi di sini kan kita melihat apa yang sedang dibicarakan di konteks soal, ya, kita harus mencari solusi. Nah, ini kata kuncinya. Disebutkan tidak di situ kenapa kita pilih A alasannya? Ada Kak, karena kan waktu itu saya menjawabnya kan agar tugas cepat selesai. Namun skor tertingginya adalah jawabannya yaitu mencari tahu akar permasalahannya. Nah, itu dikarenakan pembahasannya
kalau ketika kita sudah tahu akar permasalahannya, jadi kita membantu teman tersebut sehingga masalahnya cepat selesai dan teman tersebut kembali bersemangat, Kak. Ya, itu kan pembahasan sesuai dengan persepsi si pembuat tryout, bukan si pembuat soal SKD. Iya, Kak, Kalau kadang bingungnya di situ. ya kita jangan mengikuti. Ya, makanya di tryout-tryout yang di luar yang tidak sesuai dengan sumber dari Permenpan, kemudian per KBKN, itu tentu akan menyesatkan. Makanya Kak Ari tidak merekomendasikan kalian ikut tryout di tempat lain, ya. Siap, Kak. Tidak, ya terbukti banyak yang laporan ke Kak Ari juga sesat gitu ya. Artinya pembahasannya itu melenceng. Ya karena Siap. apalagi TKP itu ada peraturannya, ada indikatornya yang menjadi acuan. Bisa saja menjadi perdebatan setiap pemateri, saya memilih A atau saya memilih B, tapi dasarnya apa? Kalau kita kan dasarnya jelas nih. Iya, Kak, Ini ada dasar hukum sumber tertulis. Jadi kalau si pembuat soal menginginkan soalnya A, ya tergantung persepsinya. Kalau Siap, misalkan Kak. itu hanya untuk kebutuhan tryout, ya itu tanggung jawab mereka ya. Tapi kalau kita kan bertanggung jawab, ilmu itu kan harus ada dasar dan sumbernya. Tidak bisa kita ngambil hanya berdasarkan persepsi kita. Oke? Siap, Kak. Siap. Oke, terima kasih atas masukannya. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman yang lain. Oke. Siap, izin terima kasih, Kak. Ya, sama-sama, sukses selalu. Siap, Kak. Regina dari Sumatera Selatan. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Tadi ada Putra, Putri. Siapa lagi nih? Ridwan udah belum? Ridwan dari Yogyakarta. Halo, Kak. Halo, Yogyakarta kabupaten mana, Dek? Saya Sleman, Kak. Sleman ya. Sleman itu yang kawasan yang banyak candi-candinya itu ya? Iya, Kak. Kemarin akhir tahun tuh Kak Ari ke Jogja, ke Klangon. Oh, Klangon deket sih, Kak. Masuk Deket Sleman. Ya? Ya. Oh, itu masuk Sleman ya? Nah, itu masuknya Sleman. Ke ini Gunung Merapi ya, Kak, mesti ya. Iya. Jadi naik tuh ya, goes dari mana namanya di hotel pulang ke utara sampai ke Klangon. Sejuk sih, Kak, di sana, Kak. Iya, pagi-pagi itu masih berembun ya situasinya. Jogja ya, bagus sekali ya di Jogja itu untuk liburan. Oke. Ini kresek-kresek dari Kak Ari apa dari Ridwan ya? Ya, Ridwan. Nomor 7, silakan. Anda adalah seorang pimpinan di perusahaan, ada beberapa anggota tim Anda yang menunjukkan kinerja yang tidak maksimal, sehingga dalam menyelesaikan tugas tidak tepat waktu. Anda akan bersikap A. Mengingatkan tim akan tanggung jawab dan komitmen. B. Mendukung tim agar bekerja sesuai tujuan perusahaan. C. Mengetahui kesulitan yang dihadapi untuk membantunya dalam penyesuaian. D. Membuat aturan yang lebih ketat. E. Memberi reward dan punishment kepada anggota tim. Kalau menurut saya, jawabannya yang C. C. Mengetahui kesulitan. Oke. Ya, Kakak mute dulu ya, Ridwan. Suaranya mungkin ada gangguan tadi. Ya, nomor 7, Anda adalah seorang pimpinan. Nah, kita sebagai seorang pimpinan. Oke. Seorang pimpinan, ada beberapa anggota tim yang menunjukkan kinerja yang tidak maksimal. Ini ada kinerja yang tidak maksimal dalam menyelesaikan tugas, kemudian tidak tepat waktu. Sikap Anda. Ridwan tadi memilih jawaban C. Mengetahui kesulitan yang dihadapi, kemudian membantunya untuk menyelesaikannya. Ya, ini kita keep dulu. Kemudian di sini ada mengingatkan tim akan tanggung jawab dan komitmen. Ingat ya,
Di dalam aspek jejaring kerja ini, ya, ingat tujuannya itu membangun dan membina hubungan. Ya, ingat membangun dan membina hubungan. Mana di antara poin A? Mengingatkan, ya, ini sifatnya mengingatkan. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan. Kemudian B, mendorong. Ya, mendorong ini kan berarti ada komunikasi, ada hubungan yang terbangun antara pimpinan dan bawahan misalkan. Kemudian mengetahui, ya, mengetahui, ada nggak hubungan yang mengetahui kemudian dengan membina hubungan dan kerjasama. Ini menurut Kak Ari kurang pas ya yang C. Poin D juga seperti itu. Membuat aturan yang lebih ketat. Ini kan tidak ada hubungannya. Ini kan aspeknya jejaring kerja. Bagaimana membina, membuat pola suatu hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Jadi mana yang paling tepat nih? Antara B, C, dan E. Menurut Kak Ari, C malah dieliminasi nih. Kan tidak sesuai dengan aspek jejaring kerja. B ya, kalau kita lihat di buku juga sudah ini. Kenapa B, Kak? Kenapa mendorong? Nah, ini kan di sini ada hubungan dan komunikasi tentu. Yang namanya mendorong itu kan berarti apa? Memberikan semangat, memotivasi. Ada hubungan ya, ada hubungan kerjasama, ada interaksi di dalamnya. Sebagai seorang pimpinan, yuk mendorong kita sama-sama. Nah, bagaimana? Kesulitannya di mana misalkan? Ya, kalau hanya mengetahui ya kita mengetahui saja. Tapi kan kurang ada interaksi di dalamnya. Jadi begitu. Kenapa pilihan B? Jadi B itu adalah bisa mendorong agar tim bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya. Kalau indikatornya itu menentukan faktor-faktor yang potensial yang berpengaruh dalam pencapaian dan kegagalan pekerjaan. Ya, jadi ini ada hubungannya interaksi, gitu ya. Ada interaksi di dalamnya supaya membina hubungan yang baik. Kemudian nomor 8 ada Muhammad Aryo. Ya memang TKP itu seperti itu. Ya Kak. Ya Muhammad Aryo dari provinsi mana? Ya, silakan masuk. Muhammad Aryo silakan. Ya, dibaca soalnya. Kak. A. Pendorong untuk kemajuan Anda. Iya, Kak. Pendorong untuk kemajuan Anda. Di dalam berusaha maupun bekerja sebagai seorang mitra atau seorang mitra sangat penting. Menurut pandangan Anda, mitra kerja itu apa? Mitra, ini kita kaitkan dengan aspek sosial jejaring kerja ya? Ya maaf Kak. Salah baca dari B, Kak. Teman berbagi dan bertukar pikiran, Kak. Teman berbagi dan bertukar pikiran. Oke, kenapa? Kan ini kan mitra kerja, Kak. Mitra kerja itu sekaligus rekan begitu, Kak. Tempat kita berbagi, saling bertukar pikiran tentang pekerjaan, Kak. Misalnya kita bingung kan, Kak. Gak mungkin kita selesaikan sendiri kan, pasti ada rekan benar. kita. Ini ada hubungannya dengan tujuan ya. Berarti poin A hanya mendorong kemajuan Anda, ini tentu kurang tepat. Kemudian yang C gimana? Teman mengembangkan usaha. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang D, teman untuk berbagi modal. Ya. Mungkin tidak tepat ya di dalam konteks ini. Sebagai pengingat Anda. Tidak mungkin sih. Kurang ya. Nah, coba antara teman berbagi untuk bertukar pikiran atau teman untuk mengembangkan usaha. Mana yang paling berkolaborasi, yang paling mencerminkan kerjasama di antara B dan C?
Kalau melihat jawaban ini. Teman berbagi dan bertukar pikiran atau teman mengembangkan usaha? Yang paling berkolaborasi. Yang paling berkolaborasi Kak, mengembangkan usaha Kak. Iya. Kerjasama begitu Kak. Iya, iya. Iya kan itu. Tujuan dari aspek jejaring kerja itu kan Iya. salah satunya tadi apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Bekerja sama atau kolaborasi. Kolaborasi. Jadi yang paling kolaborasi. ya. Yang paling mencerminkan C, sikap ini adalah C. Kita lihat Iya. indikatornya. Oke. Mengembangkan hubungan kerjasama kan gitu. Iya, iya. Baik itu hubungan bilateral, multilateral, artinya hubungan dua sisi atau banyak yang berdampak jangka panjang untuk kepentingan organisasi. Jadi untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan Anda. Kenapa poin A tidak dipilih? Karena ini untuk Anda, bukan untuk usaha. Sedangkan yang C ini untuk usaha. Untuk usaha. Ya, jadi organisasi tetap yang dipikirkan adalah dampak organisasi ya. Misalkan nanti soalnya berbentuk instansi. Nah, berarti bagaimana supaya instansi itu meningkatkan kinerja gitu ya. Bukan untuk diri kita pribadi, untuk kita naik jabatan, bukan, tapi kita untuk supaya organisasi kita itu lebih bagus, lebih berkembang. Oke, terima kasih Muhammad Aryo. Tryoutnya sudah sampai mana nih? Baru ini tryout 3 Kak, soalnya lagi ini Kak, banyak praktik di kampus Kak. Oh iya, berapa hasilnya tryout 3? 400 berapa? Alhamdulillah sudah 400-an ya. 400-an ya. Iya. Untuk TKP ini dipahami ya. Dipahami mana-mana yang kira kurang paham tadi di ini lagi dipahami. Jadi untuk jejaring kerja ini kerjasama, kolaborasi itu sebagai kata kunci ya. Iya, Kak. Banyak di soal-soal di jejaring kerja itu jawaban-jawaban yang mencerminkan kerjasama yang paling tinggi poinnya. Iya, untuk mengembangkan hubungan kerjasama. Oke. Nomor 8. Sekarang 9. Jadi kalau kita diskusi seperti ini, kita bisa melihat jawaban-jawaban teman kita dari sudut pandang yang berbeda ya. Ada Oriza dari Jambi. Silakan dibaca soalnya. Nomor Anda bersama tim sedang melakukan peninjauan proyek di lapangan. Dalam tim Anda ada rekan yang sedang hamil, yang membuat kerja tim agak sedikit melambat. Apa yang Anda lakukan? A. Menanyakan keadaan rekan Anda dan memintanya meningkatkan kinerja. B. Menerima sebagai sebuah konsekuensi ada rekan yang sedang hamil. C. Mengecek keadaan rekan Anda dan memberikan semangat tim untuk meningkatkan kinerja meskipun ada rekan yang hamil. D. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi rekan Anda karena masih bekerja dalam kondisi hamil. E. Mengecek rekan Anda dan memintanya untuk berkoordinasi jika ada hambatan. Jawabannya yang D, Kak. D. Hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi. Kenapa? Alasannya? Kenapa kamu pilih jawaban D? Karena dia walaupun sedang hamil, dia tetap mau kerjasama gitu, Kak. Mau tetap mau kerjasama dan untuk mencapai tujuan bersama gitu. Untuk mencapai tujuan bersama, baik ya. Itu salah satu tujuan di dalam aspek jejaring kerja. Ya, kita lihat. Menanyakan keadaan, nah, ini hanya sekedar menanyakan kita. Ya, kita tanyakan ya, dan memintanya meningkatkan kinerja. Ini tidak ada hubungannya dengan tujuan tadi. Menerimanya sebagai sebuah konsekuensi. Ya, ini terkesan pasrah saja poin B. Ya, ini hanya pasrah. Kemudian yang C, mengecek keadaan rekan Anda dan memberikan semangat untuk meningkatkan kinerja meskipun rekan Anda sedang hamil. Ini mungkin bisa jadi ya jawabannya C, bagus juga. D, hal tersebut tidak terhindarkan dan mengapresiasi rekan Anda karena masih bekerja dalam kondisi hamil. Ini juga bagus. E, mengecek rekan Anda dan memintanya untuk berkoordinasi jika ada hambatan. Ini mungkin kurang ya. Antara C dan D. Ya, di sini di nomor 9 ya. 9.5-nya ada di D ya. Kenapa D tadi?
Ya, karena ini kita adalah sebuah tim. Kalau kita lihat kata kuncinya, ya, di dalam sebuah tim itu kita harus menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam jangka panjang sesuai dengan rencana strategis organisasi. Apa maksudnya? Jadi meskipun di dalam tim kita ada yang sedang hamil mungkin atau ada yang sedang sakit mungkin, ya, hal tersebut kan tidak bisa kita hindarkan ya. Hal tersebut tidak bisa kita hindari. Jadi teman kita masih bisa bekerja, itu kita apresiasi. Nah, itu kan ada hubungan tuh, ada hubungan membangun tim, ada hubungan kerjasama yang baik di dalamnya. Kalau misalkan hanya mengecek saja, ya, ini kan hanya mengecek ya, mungkin ini poinnya 4. 4 atau berapa itu? 3 ya? Ya mungkin 3 atau 4 gitu ya. Nah, jadi nggak usah kita pikirin lah poin 4 atau 3 di sini ya. Jadi kita lihat aja poin 5-nya. Oke. Terima kasih. Ya, Kak. Riza dari Jambi. Oh, tryout sudah sampai mana tadi? Baru sampai tryout 3, Kak. Baru 3 ya. Masih sibuk kuliah juga? Iya, Kak, udah masuk lagi. Udah masuk lagi ya, udah mulai sibuk. Ya, di ini tapi udah menyempatkan waktu untuk live Zoom juga. Jadi sudah ada keinginan tuh. Mudah-mudahan bisa konsisten di tryout-nya nanti dikerjakan sampai vol 6 ya. Iya, Kak, amin. Sukses buat Oriza dari Jambi. Kita lihat soal terakhir. Ya, ada Farhan dari Sumatera Utara. Silakan. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Apa kabar Farhan? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Bisa dibaca soalnya. Di instansi Anda terjadi pergantian pimpinan yang baru. Beliau adalah sosok seorang yang sangat disiplin dan tidak mentolerir adanya kesalahan sedikit pun. Sikap Anda adalah A. Menerima pimpinan baru tersebut dengan menunjukkan kinerja yang baik kepada rekan kerja yang lain. B. Menerima pimpinan baru secara wajar dan menyesuaikan perilaku kerja yang baru. C. Akan melakukan perubahan sesuai ritme jika tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. D. Akan melaksanakan ritme kerja sesuai tuntutan pimpinan yang baru. E. Akan mengembangkan budaya kerja sesuai tuntutan pimpinan yang baru dan organisasi ke depan. Jawabannya yang menurut saya yang agak menerima pimpinan baru tersebut dengan menunjukkan kinerja yang baik kepada rekan kerja yang lain. Ya, kita terima dan kita tunjukkan kinerja yang baik pada rekan kerja yang lain. Adakah di sini unsur membangun kerjasamanya? Mengembangkan budaya kerja yang baik di situ? Secara wajar. Ya. Dari jawaban ini kita lihat mana yang paling sesuai dengan tujuan yang kita bahas tadi. Yang E. Sorry. Yang paling mengembangkan hubungan yang kerjasama, ya kan udah jelas ya. Yang mengembangkan. sorry, Kak. Ini ada kata-kata mengembangkan budaya kerja. Ini sesuai dengan tujuan dari aspek jejaring kerja, kita lihat. Nggak apa-apa. Ya, mengembangkan sistem nilai. Sistem nilai itu misalkan apa? Sikap disiplin, ya, budaya kerja misalkan kita masuk jam 7 pagi tuh. Nah, itu kan budaya kerja tuh. Ya, sesuai dengan tuntutan organisasi. Jadi organisasi ini di dalam soal apa? Pimpinan kita baru, sangat disiplin. Itu kan sesuatu yang positif ya. Sikap kita bagaimana ya? Akan mengembangkan budaya kerja tersebut sesuai dengan organisasi, sesuai dengan tuntutan organisasi ke depan ya. Ini adalah jawaban yang paling baik. Ini ada jangka panjang nih. Ke depan ini kan berarti dia jangka panjang. Ya, poin A benar, B benar, C benar, D benar ya. Semua benar, tapi yang paling tinggi poinnya adalah yang paling sesuai dengan indikator. Ya. Ada pertanyaan mungkin Farhan? Untuk sekarang nggak ada sih, Kak. Belum Cukup ada. jelas ya. Jadi poin-poin ini dipahami ya, kata-kata kunci nih. Iya, Kak. Tadi ya, mengembangkan nilai ya, kemudian mana yang paling kerjasama, mana yang paling kolaborasi, itu kata-kata kunci yang harus kamu pertimbangkan di dalam aspek jejaring kerja supaya nanti hasilnya maksimal ya. Ya, Kak. Oke, sukses selalu buat Farhan dari Sumatera Utara.
Ya, terima kasih. Jadi begitu teman-teman, untuk TKP ini ya gampang-gampang susah, tapi kita harus kembali kepada buku pedoman. Tidak bisa kita menjawab sesuai persepsi diri kita masing-masing. Tentu akan banyak tafsir nantinya. Tapi kalau kita sudah punya satu pedoman, apalagi pedoman itu sama dengan pedoman yang dipakai oleh tim. Nah, ini kan yang mengeluarkan kisi-kisi resmi. Kemudian yang mengeluarkan juga pasti sama, alur berpikirnya tidak mungkin beda ya. Dia mengeluarkan kisi-kisi, masa mengeluarkan soal dengan kisi-kisi yang beda kan tidak mungkin. Udah pasti kisi-kisinya sama ya. Baik, itu yang bisa Kak Ari sampaikan pada malam hari ini. Untuk tryout Vol 7 ini tertunda karena kemarin kita membuka pendaftaran untuk gelombang 4 ya, mungkin adminnya sedang sibuk ya, Kak Ari juga. Jadi mohon maaf untuk tryout 7 insya Allah pekan ini pekan depan lah ya, paling lambat hari Jumat sudah bisa rilis, dan bocorannya yang paling hotnya nanti TWK dan TKP. Ya, ini soal-soal seperti ini nanti akan Kak Ari munculkan di tryout Vol 7 ya. Jadi buat kalian yang kemarin bagus TKP-nya ya hati-hati di Vol 7 ini TKP-nya nanti bisa hot ya. Untuk TIU kita calling down. TIU-nya harus bisa maksimal supaya nanti TKP-nya bisa tertolong. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat kawan, gitu ya. Kalau kata Firza Bestari kan gitu. Siapa? Firza Bestari ya. Tetap semangat kawan. Ya, kalau jalannya lurus dan mulus itu tidak ada tantangan ya, katanya gitu ya. Ya, ini tujuan jejaring kerja. Ini dipahami, dibaca berulang-ulang, dihafalkan. Ini ada indikatornya, ada 10 indikator. Kalau kalian kesulitan di dalam menghafalkan, cukup dihafalkan tujuannya saja. Karena ini adalah penjabaran dari tujuan tadi. Ya, ada 10 indikatornya. Ya, lebih baik dibaca lagi, dipahami lebih baik lagi. Ya, semangat. Ya, kan. Ingat kawan, gitu. Hal-hal hebat butuh perjuangan hebat. Jangan menyerah. Itu kata Firza Bestari. Ini ada benarnya juga. Makanya Kak Ari kutip untuk semangat kalian pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kalian yang bergabung malam hari ini, Kak Ari doakan senantiasa sehat-sehat, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan keberkahan bagi diri kalian dan keluarga di rumah ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.